Simon Kjær mengaku kesal jarang dimainkan lagi oleh Pioli. Kapten timnas Denmark Simon Kjær mengaku tidak senang dengan kurangnya menit bermainnya bersama AC Milan. Dia menyebut jika pertandingan melawan Tottenham mungkin merupakan penampilan terbaiknya setelah cedera. Kjær kembali beraksi sejak musim panas lalu setelah mengalami cedera lutut saat melawan Genoa pada Desember 2021. Dia telah memainkan 15 pertandingan musim ini, mengumpulkan hampir 1000 menit bersama Rossoneri. Kadang-kadang berjalan seperti yang Anda inginkan, tetapi di lain waktu itu terjadi, katanya kepada outlet Denmark DR seperti dikutip Gazeta. Pada akhirnya, pelatih yang memutuskan, tapi pertandingan melawan Tottenham di Liga Champions mungkin adalah yang terbaik setelah cedera, jadi saya kesal karena saya tidak bermain sejak saat itu. Saya telah berlatih tanpa henti selama 2 bulan, sesuatu yang belum pernah saya lakukan selama 8 tahun. Jadi bentuk tubuh saya tidak ada hubungannya dengan itu. Saya dalam kondisi terbaik saya. Saya masih kekurangan energi untuk bermain sepak bola dan saya ingin terus seperti itu, pungkasnya. Kjær bergabung dengan Milan dengan status bebas transfer dari Atalanta pada Januari 2020 dan telah memainkan 87 pertandingan dengan Rossoneri, mencetak 1 gol. Dia adalah kapten Denmark dengan 122 penampilan internasional dan 5 gol. Pemain berusia 33 tahun itu memulai 14 pertandingan bersama Rossoneri di semua kompetisi pada 2022-23. AC Milan kalah 3 dari 5 pertandingan Serie A terakhir, tetapi berhasil lolos ke perempat final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 11 tahun. Finish 4 besar tetap menjadi target prioritas mereka di Serie A musim ini, tetapi Rossoneri hanya unggul 1 poin atas Roma yang berada di urutan kelima. Selain Juve dan Inter, musim depan Antonio Conte targetkan latih Milan. Pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte dilaporkan memasukkan AC Milan sebagai salah satu klub yang dipertimbangkan dilatih di musim depan. Pernyataan terbaru pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte di media sosial yang mengkritik para pemain dan kurangnya ambisi klub akan jadi alasan bagi Tottenham untuk memecatnya dalam waktu dekat. Menurut calciomercato.com, ide Conte sudah jelas. Dia ingin kembali ke Italia untuk berada dekat dengan keluarga dan orang yang dicintainya. Sebuah perasaan yang semakin mendalam selama masa operasinya. Keluarganya berada di Italia, antara Milan dan Turin. Dan bukan kebetulan bahwa ia punya 3 pilihan untuk pekerjaan berikutnya: Juventus, Inter Milan, dan AC Milan. Pilihan-pilihan tersebut berurutan karena ia akan menerima tawaran dari Juve tanpa mempertimbangkan angka dan proyek. Sementara kembalinya ke Inter dapat berwujud karena hubungannya dengan BP Marotta. Milan bisa jadi tim yang dia pilih. Bahkan sebelumnya, Conte sudah mengirimkan kode khusus dalam konferensi pers di Liga Champions. Tidak hanya itu, Milan juga tidak punya riwayat perselisihan dengan pelatih asal Lecce tersebut. Namun yang bisa jadi hambatan, Conte masuk dalam daftar manajer dengan bayaran tertinggi di dunia. Saat ini gaji Conte mencapai 5 juta euro bersih per musim, dengan jumlah bruto yang harus dibayarkan akan mendekati 10 juta euro. Tentu saja jumlah tersebut akan sulit dipenuhi Milan, terlebih Antonio Conte punya kebiasaan belanja besar saat membangun tim. Posisinya tergeser Memphis Depay, kans AC Milan untuk boyong Alvaro Morata sangat besar. Alvaro Morata mengaku tidak senang dengan posisinya yang mulai tergeser karena kedatangan Memphis Depay di klub Liga Spanyol Atletico Madrid.
kehadiran Memphis Depay ternyata harus mengorbankan menit bermain salah satu stok penyerang saat ini, Alvaro Morata. Semenjak kedatangan Depay pada 21 Januari lalu, Morata cuma tampil 2 kali sebagai starter. Berbeda dengan pemain asal Belanda itu yang sudah 6 kali bermain sebagai starter di semua kompetisi. Hal tersebut membuat striker timnas Spanyol itu kesal karena berkurangnya menit bermain. Tetapi ia tidak terlalu mempermasalahkannya karena kepentingan tim yang utama. Sejujurnya saya membutuhkan menit bermain yang lebih banyak, tetapi datang pesaing di mana Memphis langsung menunjukkan performa positif di klub ketika datang, ujar Alvaro Morata dilansir dari Marca. Depay tampil bagus dan tim juga berhasil meraih hasil gemilang. Saya mau tidak mau harus bersabar menunggu kesempatan bermain, sambung penyerang berumur 30 tahun itu. Situasi pelik yang dialami Alvaro Morata saat ini membuat dirinya bisa berpikir ulang apakah bertahan atau hengkang di bursa transfer musim panas nanti. Kontrak yang mengikat Morata akan berakhir pada musim panas 2024. Menit bermain tampaknya bakal menjadi faktor kunci bagi Morata untuk menentukan masa depannya. Saat ini ada satu klub besar Eropa yang tertarik dengan Alvaro Morata, yaitu AC Milan, diungkapkan oleh calciomercato.it. AC Milan memang punya Olivier Giroud, tapi pemain gaek asal Prancis ini terus-menerus kerja lembur sepanjang musim. Sedangkan Divock Origi didatangkan Milan dari Liverpool sangat mengecewakan karena bolak-balik ruang perawatan, dan Zlatan Ibrahimovic kemungkinan akan gantung sepatu. Alvaro Morata menjadi target yang berpeluang didatangkan AC Milan di bursa transfer musim panas setelah raksasa Serie A itu kembali lanjutkan pencarian mereka terhadap seorang penyerang tengah yang baru. Alvaro Morata sekarang tampaknya berada di belakang Memphis Depay dalam urutan permainan di Atletico Madrid. Bahkan Morata sudah lama tak bermain sebagai starter di ajang Liga, di mana ia terakhir kali masuk di tim inti Los Rojiblancos pada 12 Februari 2023. Bintang Spanyol tersebut sejauh ini sudah bukukan 12 gol dalam 26 penampilannya di La Liga musim ini. Dan itu bukan sesuatu yang buruk bagi seseorang yang tak sering mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter sejak awal musim ini. AC Milan ingin bangun stadion baru dan tinggalkan San Siro. Bagaimana nasib Inter Milan? Perencanaan AC Milan yang ingin membangun stadion baru hingga kini masih sekadar keinginan. Harapan untuk memiliki stadion sendiri pun sejatinya sudah digagas agar bisa memiliki eksklusivitas. Lalu bagaimana dengan Inter Milan yang juga mendiami San Siro ketika berlaga di ajang kompetitif? Pada awalnya, Milan dan Inter berencana untuk membangun stadion baru yang digunakan secara bersama. Hal ini bertujuan untuk efisiensi anggaran dan fungsionalitasnya tidak bertabrakan karena berbeda kepentingan. Rencananya, tempat baru tersebut akan diberi nama katedral dan tanpa dibeda-bedakan penyebutannya. Pada bulan Februari lalu, pihak Milan dan Inter membuka debat publik untuk mengetahui pendapat penduduk sekitar terkait pembangunan stadion baru. Menurut CEO Inter, Alessandro Antonello, ini Nerazzurri berharap tetap membangun stadion bersama dengan I Rossoneri. Namun, dengan keinginan Milan yang berharap memiliki stadion sendiri, tampaknya rencana awal akan berubah. Sang wali kota mengungkapkan hingga saat ini masih belum memberitahu Inter mengenai rencana Milan. Saya belum bicara dengan Inter saat ini, mereka belum menunjukkan alternatif, pungkas Salah.